sebetulnya berhijab itu untuk menyeimbangi dia, Bang. Menyeimbangkan dia. Jadi dia berhijabnya hijrah ini setelah saya mualaf. Setelah saya mualaf, dapat hidayah mualaf, dia baru mulai berhijab. Oh, berarti baru. Nah, kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk betul-betul mualaf masuk ke dalam Islam? Ceritanya kenapa? Itu ceritanya bakalan menguras air mata ini. Oh, iya. Bagaimana sih ceritanya? Coba kita mau dengar. Ya, jadi waktu kita berdua, kan dia besarnya dari 2021 waktu kenal TikTok. Jadi afiliator TikTok, jadi kan jadi host TikTok, itu naiknya kenceng banget. Uangnya banyak lah. Uangnya itu banyak, penghasilannya itu banyak banget. Nah, dan uang itu kita kerjasama sama ya saudara. Oh, bikin usaha. Bukan. Lebih ke apa ya? Taruh uang. Bagi uang di situ bagi hasil. Jadi diputarin sama saudara. Sampai titik puncak ternyata uangnya itu disalah puterin. Bukan disengaja sama dia salah puter ya? Enggak. Salah puter. Salah jalan. Jadi salah jalan. Uang itu ternyata selama ini tidak dibikin usaha gitu loh. Dia puterin, yang ngomongnya puternya ke perusahaan yang kaknya. Ternyata dia ini kan punya keinsecurean gitu loh. Iya kan? Keinsecurean tuh maksudnya gini loh, Bang. Dia suaranya nggak keluar, nggak tahu gara-gara apa. Dulu dia normal kayak kita, tiba-tiba suaranya tuh wah gitu loh. Yang nge-break lah kalau kita bilang ya kan. Jadi agak nggak jelas suaranya. Terus badannya juga agak gede gitu loh, agak gemuk gitu kan. Nah, dia ketika menjadi Casper di TikTok Shop, ya kan? Nama Casper itu loh, nama akun yang suka lempar-lempar gift itu loh. Dia cukup terkenal, Bang. Followernya aja 190 ribuan gitu. Ceritanya Sultan. Nah itu, makanya aku juga pingin cari sebetulnya orangnya siapa ini, karena ternyata ini sindikat gitu loh, Bang. Nah, dia itu dipuji-puji di situ. Dipuji-pujinya tuh, oh, Abang Casper, Sultan. Nah, jadi dia tuh kayak punya dua kepribadian lah akhirnya kan. Kepribadian di dunia nyata yang insecure, kepribadian di dunia TikTok yang dianggap wah gitu. Nyawer. Kan? Nyawer. Pakai uangmu. Pakai uangku. Yang dan kamu aku nggak pikir tahu. dipakai buat usaha. Dan abang tahu nggak? Dia sekali kirim TikTok Universe 1 menit 15. Abang kaliin satu TikTok Universe berapa? 15 juta kan? Kali 15. Sampai akhirnya uang kita, aku cari 17 tahun sama dia, ya kan? Kita kan memang punya aset, Bang. Ibaratnya seorang Sylviatan dan seorang Aguan yang posisi hidupnya sudah enak, merintis dari nol, ya kan? Hidupnya udah dibilang kita tuh kaya raya lah, Bang, gitu. Ya kan? Udah posisinya enak, punya uang puluhan miliar, aset di mana-mana gitu kan? 17 tahun itu. 17 tahun itu. Dan kita itu bener-bener ngambilnya uang halal, Bang. Nggak ada pernah yang main haram-haram gitu, nggak pernah. Karena kita memang mau hidup lebih baik ya. Mau hidup lebih baik. Nah, terus uang kita kasih ke dia. Terakhir bulan Mei tahun 2024 kita suntik lagi 1,5 miliar. Habis itu kok dia pinjem terus gitu loh. Tapi dia ketika pinjem dia itu kasih data gitu loh, Bang. Iya, kayak bener. Kayak bener kan? Kayak ini aku pinjem sama Bang, ini loh ada perusahaannya kayak gini. Abang pasti percaya kan? Karena ngasih data bukan omongan. Kasih suntik 1,5 miliar. Terus dia kasih untung juga. Kasih untung, Bang, 2% sampai 6%. Yang intinya untung itu uang kalian juga. Iya, uang aku juga. Ternyata main kayak puter-puter aja. Dan kita nggak tahu, Bang, karena dia tuh membawa nama perusahaan juga kan. Nah, terus udah gitu, aku taunya pas datanya itu ada. Terus dia ini ngegip terus. Wah, dia seneng dibilang Casper, Sultan, bahagia, menjadi sosok yang wah gitu kan. Kita nggak tahu, Bang. Kita nggak tahu sama sekali. Nah, itu akhirnya ketahuannya sama siapa? Nah, uang kalau lama-lama diambil terus habis dong. Dan uang aku di dia udah puluhan M, Bang. Bukan 1M, 2M, 10M, bukan. Puluhan M. Ya kan? Sampai di mana titik mungkin dia udah kehabisan ya kan. Dia pinjam lagi sama aku dan dia juga mulai ketahuan di perusahaannya dia, gitulah. Mulai titik kebuka puncaknya lah, ya kan di tahun 2024 itu. Padahal di bulan Mei itu aku tancap lagi tuh 1,5 M ke dia, ya kan. Di bulan Juni, ya kan dia udah mulai kalang kabut kan. Dia pinjam ke aku 500 juta, aku nggak kasih, ya kan. Karena
TikTokku juga lagi sepi bang, Enrosan juga lagi sepi, mana brand nawar-nawar mulu lagi kan. Iya, paham. Jadi aku tuh nggak ada, aku bilang udah nggak ada gitu loh. Aku juga harus nyimpan uang dong bang, walaupun sedikit, iya kan. Nah terus udah gitu, ayo dong Ce, pinjam gini. Loh kok anak ini jadi malah maksa gitu loh, iya Malah kan. kenapa gua yang harus ngasih gitu. Nah sampai akhirnya mungkin dia udah buntu, dia lari ke Bali. Oke. Dia kabur berapa hari, 3 hari lah. Kita bilang, kamu di mana? Pulang gitu. Kita masih jagain dia karena kita percaya sama dia gitu loh. Terus akhirnya sampai aku paksa, aku bilang aku mau beliin tiket kamu, ayo pulang. Nah pas udah gitu pulanglah dia kan. Besoknya kita bawa ke rumah kita. Tanggal 5 ya? Tanggal 5. Tanggal 6 ya. Enggak, tanggal 6 kita bawa ke rumah kita nih. Yang kita kan punya rumah di Surabaya tuh. Ya kan masih ada rumah kita bawa. Dia ajak ketemu sih. Dia ajak ketemu. Mungkin dia mau tanggung jawab ya, mau jelasin uangnya itu dikemanain. Akhirnya kita dari Jakarta sengaja ke Surabaya untuk ketemu sama dia. Terus dia ceritalah kalau uang yang dititipkan selama itu nggak ada, hilang gitu. Nangis aku bang, nangis kejar aku. Kita hancur. Kita udah kadung ambil aset cicilan begitu banyak, dan tiba-tiba uang itu hilang, hilang nggak tahu kemana. Itu kayak nggak percaya kan? Itu aku kayak orang gila bang, aku sampai memang stres. Waktu itu kita memang shock banget ya. Kita udah nangis bertiga jadinya. Nah dari situ kita anterin balik tuh anak terus, itu. Ya sempat namanya juga pasti debat lah. Kok bisa terjadi gitu kan? Pasti debat. Tapi dia nggak ngomong. Terus akhirnya dia mau pulang. Aku gak berani dia biarin pulang sendiri karena dia udah coba 2 kali mau hidup kan. Ada saya antarin pulang. Selama perjalanan hening, nggak ada satu kata pun. Nggak ada. Aku juga nggak tahu mau bilang apa, udah diam udah hening. Saya antarin dia sampai depan rumah, dia masuk. Kita berdua nangis sejadi-jadinya. Kita berdua nangis sejadi-jadinya. Dan kita kan dia lagi nyetir ya, nangisnya tuh gitu. Aku kan takut ya bang ya, berhenti. Aku bilang ayo kita berhenti dulu. Aku bilang. Nah kita nggak tahu kalau kita tuh berhenti di depannya masjid. Kita nggak tahu karena pikiran tuh udah ngelayang kemana-mana gitu loh. Dia nangis, tahu-tahu Allahu Akbar gitu kan. Diem dia di situ. Itu tanggal 6 bang. Diem dia di situ. Dia hapus air matanya, diem, aku juga diem, cuman masih gitu aku kan karena shock, kaget ini uang gimana gitu loh. Terus pas sudah dia azan selesai, dia hapus, kosong bentar, kayak matanya tuh kosong, tiba-tiba dia balik ke aku. Beb, ajari aku Islam katanya. Jadi momennya waktu dengar suara azan. Kenapa? Apa yang di pikiranmu waktu itu? Jadi waktu itu kan memang kacau banget ya. Perasaan ini, hati ini udah hancur. Pokoknya udah hancur-hancur lah. Posisi saya ini sulit banget gitu loh. Pasti. Satunya istri, satunya hancur. Nangis gak karu-karuan, berhenti. Disuruh berhenti dulu, habisin dulu nangisnya. Pas berhenti, gak tahu ya, kok ada suara azan datang dari belakang. Ternyata belakang itu ada masjid. Nah, waktu dengar suara azan, ya ini kayaknya selama ini aku cari ini gitu loh. Dengan suara azan, saya nggak tahu artinya apa. Azan itu artinya juga, terjemahannya juga nggak tahu. Tapi di dalam hati saya itu kayak tenang. Tiba-tiba itu tenang. Tenang, damai. Semua masalah itu kayak yang hilang gitu. Terus aku bilang sama dia, ya Allah kalau memang ini jalan keluarku gitu loh. Aku bilang sama dia, Beb, tolong ajarin aku Islam, Beb. Kayaknya ini jawaban selama ini aku cari gitu loh. Ya memang dari lubuk hatimu itu.